Pada episode sebelumnya, pemilihan anggota tim pemburu iblis berjalan dengan lancar. Sebagai tim yang baru dibentuk, saat ini mereka akan menantang seorang dari langkah ketujuh. Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Terlihat Gao Yingji berdiri di sana. Perisai dan pedang muncul di kedua tangan. Tetapi dia tidak memakai baju besi. Pada saat ini, dia benar-benar sudah siap untuk mencoba kekuatan gabungan dari tim pemburu iblis ini. Di sisi lain, Long Hao Chen maju beberapa langkah. Tiba di bagian paling depan dengan cepat mengenakan armor suci. Dengan kilatan putih, perlindungan roh suci dilepaskan, dan kilau putih segera muncul pada setiap anggota dalam timnya. Sima Xian berubah dalam mode mengamuk. Yuan Yuan lakukan pertahanan. Yinger, panggillah roh di belakang. Lin Xin bantu siapkan pertahanan. Han Yu ikuti aku di depan. Cai bertindaklah sesuai dengan situasi. Ayo, mari kita maju. Long Hao Chen dengan cepat memberikan arahan. Ini adalah kolaborasi pertama mereka. Jadi, membicarakan tentang saling pengertian adalah hal yang mustahil. Saat dia memberikan perintah, cahaya ungu bersinar di antara alis Long Hao Chen. Dan dalam sekejap, Hao Ye lalu muncul. Tetapi kali ini dia tidak menungganginya. Itu membiarkannya tetap di belakang. Han Yu juga memakai peralatannya. Dengan cepat menyelesaikan pemanggilan menggunakan pedangnya. Setelah itu, binatang ajaib aneh muncul di atas langit. Melihat binatang ajaib itu, bahkan Gao Yingji dalam kapasitasnya sebagai kesatria kuil, saat ini dia terkejut. Itu karena binatang ajaib itu benar-benar tidak biasa. Binatang itu memiliki tubuh yang besar, dan itu nampak seperti bola mata dengan ekor hitam di bawahnya. Gao Yingji lalu berseru dengan heran. Ini adalah mata iblis. Benar-benar rekan yang tidak biasa. Di sisi lain, Long Hao Chen yang melihat itu saat ini juga terkejut. Waktu itu ketika dia mengalahkan Han Yu, binatang ini tidak muncul. Setelah beberapa saat terdiam, Long Hao Chen dan Han Yu melangkah maju ke depan, meluncurkan serangan secara bersamaan. Melihat dua orang ini menyerang, Gao Yingji saat ini terlihat sangat tenang. Pedang di tangannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya emas yang menyilaukan. Itu menyerang langsung ke arah Long Hao Chen. Tanpa sempat menghindar, Long Hao Chen mencoba untuk menahan serangan itu menggunakan perisainya. Dengan bantuan anggota tim di belakangnya yang memberikan cahaya pertahanan, Long Hao Chen akhirnya dengan susah payah berhasil menahan serangan tersebut. Bahkan dengan kerjasama dari seluruh tim, dia hanya bisa menghalangi serangan ini. Selain itu, saat ini di seluruh tubuhnya menjadi mati rasa. Pada saat yang sama, Gao Yingji juga menahan serangan Long Hao Chen yang sebelumnya. Sepasang sayap cahaya muncul dari belakang tubuhnya, bertabrakan dengan serangan itu dan menghancurkannya dalam sekejap. Sima Xian saat ini tidak tinggal diam. Setelah serangan Long Hao Chen dihancurkan, dia mencoba mengarahkan pukulan kepada Yingji. Namun, itu dengan mudah dipatahkan oleh sayap cahaya yang berada di punggungnya. Dengan suara tabrakan, tubuh Sima Xian terlempar jauh ke belakang sebelum jatuh ke tanah. Pada saat ini, Long Hao Chen yang sudah berdiri kembali melepaskan kemampuan Tungku Roh untuk menarik Gao Yingji sekali lagi. Di bawah pengaruh daya tarik dari Tungku Roh, Gao Yingji saat ini hanya bisa menargetkan Long Hao Chen. Dengan kedua pedang diarahkan ke depan, dia bergerak untuk melangkah maju. Bahkan tidak memperhatikan serangan yang dilakukan Han Yu dari belakangnya. Kedua sayapnya hanya bergerak sedikit untuk menahan tanpa kesulitan. Di bawah tekanan dari Gao Yingji yang sedang menuju ke arahnya, Long Hao Chen sekali lagi melepaskan kemampuan pertahanan. Kali ini dia dibantu oleh Lin Xin yang membentuk perisai elemen api. Dalam sekejap, sebuah ledakan besar bergema. Dalam ledakan itu, Long Hao Chen didorong mundur 8 langkah. Dibandingkan dengan yang pertama, reaksi saat ini jauh lebih baik. Setidaknya dia tidak lagi merasakan sensasi mati rasa. Di sisi lain, Gao Yingji menjadi agak heran. Seorang pemuda yang berada di langkah kelima dengan bantuan anggota timnya dapat menahan serangan itu 2 kali berturut-turut. Tiba-tiba, bola cahaya kemasan besar terbentuk di belakang Long Hao Chen, melesat seperti meteor besar dan dengan keras menabrak Gao Yingji. Tekanan yang sangat besar membuat kulit Gao Yingji langsung berubah.
Dia menatap kosong untuk pertama kalinya dalam pertandingan ini. Yang melonjak di langit adalah Wang Yuanyuan. Setelah menyelesaikan penyematan 3 permata ke dalam perisai jiwa ilahi raksasa, membawanya ke puncak kekuatannya. Menyebarkan cahaya berwarna keemasan murni yang menyilaukan. Perisai jiwa ilahi raksasa berkilau, memberikan tekanan menabrak langsung ke arah Gao Yingji. Di sisi lain, Gao Yingji tidak mengejar, tapi dia malah menyerang Long Hao Chen. Namun, Long Hao Chen tidak hanya diam. Saat ini, 3 cahaya menyinarinya. Itu adalah 3 lingkaran cahaya besar, keterampilan paling dasar yang digunakan oleh kesatria penjaga. Di bawah pengaruh 3 lingkaran cahaya dan perlindungan tambahan dari armor roh suci, cahaya yang menyinari tubuh Wang Yuanyuan menjadi semakin menyilaukan. Pada saat itu, Wang Yuanyuan dalam kapasitasnya sebagai prajurit terkuat tahun ini, membiarkan seluruh kekuatan bertarungnya untuk meledak. Di sisi lain, Gao Yingji yang melihat serangan itu mendekat. Saat ini dia tidak lagi bergerak menuju Long Hao Chen. Berdiri di tempat, dia merilis keterampilan pertahanan ilahi. Namun, pada saat yang sama, sosok hitam diam-diam muncul di punggungnya. Dengan kilatan cahaya kemasan dan gelap, tersembunyi dalam kegelapan, Cai Er memilih momen penting ini untuk melakukan pergerakan. Mengarahkan serangannya tepat di tengah kedua sayap. Itu merupakan titik terlemah dari pertahanan sayap tersebut. Dalam hitungan detik, Cai Er akan melakukan serangannya. Kulit Gao Yingji berubah total. Dia adalah seorang dari langkah ketujuh. Meskipun tindakan Cai Er benar-benar sunyi, dia dapat dengan jelas merasakan bahaya itu. Tanpa ragu sedikit pun, dia menghalau pertahanan ilahi. Pedang di tangannya digerakkan untuk memblokir punggungnya seperti sambaran petir. Sementara itu, tubuhnya langsung bersinar dengan warna emas yang sangat cerah. Hampir pada saat bersamaan, 2 ledakan bergema. Kedua serangan itu benar-benar sepenuhnya diblokir oleh Gao Yingji. Saat ini, beberapa bagian tubuhnya telah berubah menjadi cahaya keemasan. Itu adalah teknik khas dari kesatria langkah ketujuh, yaitu teknik tubuh cahaya. Berdiri diam, Gao Yingji lalu berkata, "Untuk memaksaku menggunakan teknik tubuh cahaya, kemampuan kalian cukup baik. Namun, itu masih belum cukup." Setelah kalimat terakhir terdengar, Cai Er menjadi sedikit marah. Matanya yang tanpa ekspresi berubah menjadi abu-abu. Memancarkan aura biru tua di sekelilingnya, dia membuat belati hijau tua di tangannya menghilang, dan perlahan merentangkan kedua lengannya ke samping. Di luar aura biru tua, udara sekitar 5 meter tiba-tiba berubah menjadi abu-abu. Tidak ada yang tahu apa warna abu-abu ini. Tetapi Gao Yingji sangat terkejut. Dia merasakan niat membunuh yang sangat kuat datang dari aura tersebut. Juga pada saat itu, semua anggota pasukan tim pemburu iblis nomor 1 ini muncul tiba-tiba, seolah-olah dipengaruhi oleh tekanan kuat yang meledak. Wang Yuanyuan yang sudah memulihkan kekuatannya melompat sekali lagi. Perisai jiwa ilahi raksasa di tangannya membawa sinar perak yang kuat. Fluktuasi besar energi spiritual bercampur ke udara dengan sangat cepat saat sepasang mata besarnya membawa sedikit warna perak. Di bagian belakang, Chen Yinger yang dari awal mempersiapkan gerbang pemanggilan makhluk akhirnya sekarang sudah terbuka. Kali ini itu bukan seekor domba, tapi yang keluar merupakan seekor makhluk yang besar. Itu nampak sama dengan binatang ajaib milik Hanju. Makhluk tersebut merupakan penguasa mata iblis, binatang ajaib dari langkah ke-8, yang juga evolusi dari binatang mata iblis. Tidak ada yang menyangka bahwa orang dengan harapan paling sedikit, Chen Yinger, akan benar-benar mencapai prestasi ini. Memanggil binatang ajaib dari langkah ke-8. Gao Yingji secara alami merasakan aura binatang ajaib dari langkah ke-8. Dia merasakan aura dari Cai Er bahkan lebih berbahaya daripada makhluk tersebut. Gao Yingji menghela nafas, dan pada saat ini dia membuat gerakan yang tidak bisa dimengerti oleh siapapun. Dengan sederhana dan tak terduga, dia mulai duduk. Cahaya keperakan yang terang tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Tangan Gao Yingji bersinar dengan kilau keemasan. Setelah itu, helm dan baju besi yang dilapisi perak sudah menutupi tubuh Gao Yingji. Pasukan Long Hao Chen tidak mengharapkan fenomena ini terjadi.
Mereka juga tidak pernah melihatnya, tetapi mereka mendengar tentang legenda tersebut. Baju besi itu adalah armor tingkat mithril. Seluruh bagiannya terbuat dari mithril yang merupakan jenis logam yang sangat langka. Memiliki bahan yang sangat tebal, tentu saja bobotnya juga menakjubkan. Setidaknya itu memiliki berat 500 kg. Armor mithril juga sangat penting bagi kuil kesatria, yang dianggap sebagai jenis baju besi yang paling tangguh. Pada saat ini, kelompok Long Hao Chen telah melihat keberadaan peralatan legendaris ini untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Perasaan mereka yang awalnya bersemangat akan pertempuran, tampaknya sudah lenyap sepenuhnya. Tiba-tiba, sebuah serangan diluncurkan. Dengan suara yang tajam dan keras, sinar putih yang menakutkan mengarah langsung ke arah Gao Yingji. Itu adalah serangan dari penguasa mata iblis. Melihat serangan itu, Gao Yingji tampak sangat tenang, melepaskan cahaya suci di belakangnya dan membentuk perisai cahaya yang sangat besar. Dalam tabrakan serangan tersebut, tidak ada suara ledakan. Serangan itu benar-benar hilang setelah bersentuhan dengan perisai cahaya. Pada saat ini, Long Hao Chen sekali lagi mengeluarkan kemampuan dari tungku rohnya, menarik kembali Gao Yingji untuk menyerangnya. Dan saat itu juga, pedang teratai cahaya biru dikeluarkan. Pedang itu lalu diayunkan ke depan. Sebuah cahaya berwarna biru dan emas keluar dari pedang tersebut. Itu tampak seperti aliran air dan aliran cahaya yang terjalin satu sama lain, mengarah langsung ke arah Gao Yingji. Pada saat yang sama, Chai dengan tenang bergerak ke sisi lain. Sebuah cahaya hitam muncul di atas kepalanya. Aura abu-abu yang sebelumnya mengelilingi tubuhnya langsung berubah menjadi hitam. Tampaknya itu berubah menjadi niat membunuh yang murni. Adapun Gao Yingji yang mengenakan armor mithril, lapisan tebal cahaya keperakan yang memperkuat pertahanannya menghilang seketika. Menghadapi niat membunuh yang dikeluarkan Chai meskipun dengan bantuan armor mithril, dia masih tidak bisa menahan aura tersebut. Gao Yingji mundur setengah langkah. Saat ini, dia berada dalam kondisi yang pasif. Dengan kemampuan Tungguro Long Hao Chen, dia tidak memiliki cara untuk menyerang ke arah Chai Dan tiba-tiba, suara yang sangat keras terdengar. Chai hentikan! Mendengar suara itu, Chai segera meresponnya. Aura yang dikeluarkan sebelumnya dalam sekejap langsung menghilang. Di sisi lain, Gao Yingji hanya merasakan keringat dingin mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia tidak tahu jenis kemampuan apa yang Chai gunakan. Tetapi dia sangat yakin, jika pukulan itu dilepaskan, tidak akan mudah untuk memblokirnya dengan cara apapun. Namun, serangan Long Hao Chen sekarang hampir jatuh di punggung Gao Yingji. Cahaya berwarna biru dan emas melayang dan berputar dengan kecepatan yang tinggi. Mengembun menjadi bentuk yang tajam dengan ganas menyerang ke punggung Gao Yingji. Itu bertujuan untuk menembus lapisan tebal pertahanan armor mithril. Dengan suara ledakan yang sangat keras, kekuatan penghancur yang mengerikan menabrak langsung tubuh Gao Yingji. Dengan satu tangan di tanah dan sepasang sayap di punggungnya terbuka, Gao Yingji menahan dengan susah payah. Tiba-tiba, dia mengeluarkan seteguk darah. Pertahanan armor mithril yang sangat kuat saat ini benar-benar ditembus oleh serangan tersebut. Pada saat ini, di udara, retakan muncul di samping Chai dan sosok Sheng Yu keluar dari retakan tersebut. Sheng Yu menatap kosong ke arah Chai lalu berkata dengan amarah, "Dasar ceroboh, ini hanya latihan pertarungan, dan kamu masih ingin menggunakan kemampuan itu. Apakah kamu sudah lupa apa akibatnya jika kamu menggunakannya?" Mendengar itu, wajah Chai menjadi sedikit murung, lalu menjawab dengan acuh tak acuh, "Kakek, ini adalah pertempuran pertamaku bersamanya. Jadi, aku tidak ingin kalah." Wajah Sheng Yu tiba-tiba menjadi gelap. "Kamu begitu peduli dengannya. Apa itu pantas jika kamu menggunakan kekuatan itu?" Chai sepertinya tiba-tiba menjadi keras kepala, lalu menjawab dengan nada memberontak, "Dialah satu-satunya yang membuatku merasakan kasih sayang dan kehangatan." Mendengar itu, Sheng Yu menjadi terdiam. Dia lalu berbalik untuk melihat Gao Yingji di kejauhan. "Dan kamu, kenapa kamu tidak menghentikannya?" Mendengar itu, Gao Yingji dengan hormat membungkuk ke arah Sheng Yu. "Senior,
maafkan aku. Perlu diketahui, itu merupakan teknik pamungkas yang akan Chai-Er gunakan. Hanya seorang putri suci samsara yang bisa menggunakan kemampuan itu. Teknik ini sendiri terdiri dari 7 langkah, dari langkah 1 sampai ke 6. Setelah menggunakannya, orang tersebut akan membayar dengan 1 indera di masing-masing langkah. Dan jika teknik tersebut digunakan sampai 7 langkah, maka sebagai harga yang harus dibayar adalah nyawanya sendiri.